Lalu Josiah terkejut saat melihat ke permukaan laut. Tiba-tiba Michael terkejut karena dari arah belakangnya seperti ada yang mendorong dia sangat kuat. Sampai-sampai rasanya itu seperti ditabrak oleh mobil. Yang Michael sentuh ini teksturnya bukan seperti karang ataupun pasir, melainkan lembek seperti daging. Halo cuy, selamat datang di channel YouTube saya, Ripal. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang seorang pria yang dinobatkan sebagai pria paling beruntung sekaligus pria paling sial di dunia. Sebelum kita ke videonya, silahkan kalian subscribe dulu channel ini. Dan kalian boleh share ke teman-teman kalian yang menyukai konten-konten horor. Langsung saja kita ke videonya. Pada tahun 2001, ada seorang pria yang bernama Michael Packard. Michael Packard ini sempat menjadi headline di sebuah berita karena ia selamat dari sebuah kecelakaan pesawat. Waktu itu dia ingin pergi dari kota San Jose menuju ke pemancingan di Puerto Jiménez, Costa Rica. Pesawat yang ditumpangi oleh Michael ini terjadi gagal mesin dan terjatuh di daerah hutan yang antah berantah. 3 penumpang dan 2 pilot meninggal dalam kejadian ini. Beruntungnya, Michael dan 4 penumpang lainnya selamat dalam kecelakaan ini. Meskipun tubuhnya penuh luka dan patah tulang, Michael dan 4 penumpang ini berhasil diselamatkan setelah beberapa hari bertahan hidup di dalam hutan antah berantah. Setelah Michael distabilkan dan disembuhkan, Michael sempat mendatangi beberapa acara TV untuk melakukan wawancara. Michael pun menceritakan pengalamannya bagaimana caranya dia bertahan dari pesawat yang jatuh. Orang yang mewawancarai Michael bilang bahwa Michael ini beruntung karena untuk selamat dari pesawat yang jatuh itu kemungkinannya sangat-sangat kecil. Michael pada saat diwawancarai pun dia bercerita bahwa dia ini memang merasa selalu beruntung. Ia bercerita waktu dia masih umur 15 tahun, ia sedang memancing di laut menggunakan perahu kecil. Tiba-tiba ada badai yang menerjang perahunya. Lalu Michael ini terpental dari perahunya dan mengambang di tengah laut. Michael berusaha untuk mencapai perahunya, namun perahunya ini sudah jauh karena terbawa ombak. Dan tidak lama perahunya ini pun terbalik dan tenggelam. Pada saat itu, Michael hanya mengambang aja tuh di tengah laut. Dan tidak ada terlihat daratan maupun kapal laut sama sekali saat Michael melihat sekelilingnya. Namun ajaibnya adalah beberapa saat kemudian ada sebuah helikopter yang sedang terbang rendah di sekitar Michael. Lalu Michael pun melambai-lambaikan tangannya seperti itu. Dan dia meminta pertolongan kepada helikopter yang sedang terbang di sekitarnya ini tadi. Michael pun pada akhirnya bisa diselamatkan. Untuk bisa diselamatkan saat mengambang di laut lepas seperti itu, kemungkinannya itu sangat-sangat kecil. Lalu pada tahun 2021 kemarin, ada kejadian yang sangat jarang terjadi kepada manusia, tetapi terjadi kepada Michael ini. Jadi pada tanggal 11 Juni 2021, Michael bersama temannya yang bernama Josiah Mayo pergi ke tengah laut untuk menangkap lobster. Pada jam 8 pagi, mereka berdua pergi menggunakan perahu ukuran sedang yang bertuliskan GNG. Saat mereka sudah di tengah laut, mereka mematikan mesin kapalnya dan bersiap-siap untuk menyelam. Bagi kalian yang belum tahu, salah satu cara untuk menangkap lobster di laut adalah dengan cara menyelam dan menangkap lobsternya dengan menggunakan tangan. Lobsternya ini nanti akan ditampung di sebuah ember yang ada di kapal. Pada saat itu yang ambil tugas sebagai menyelam ke dasar laut adalah Michael. Dan temannya si Josiah ini bertugas menjaga kapal. Begitu Michael sudah selesai menggunakan baju divingnya, lalu Michael memberi kode kepada Josiah bahwa dia sudah siap untuk menyelam. Lalu Michael pun menyelam ke dasar laut. Di dasar laut, di kedalaman 20 meter, Michael cari lobster di balik karang dan pasir-pasir laut. Begitu udah dapat lobster,
Mikel ini akan balik lagi ke permukaan laut dan mengoper lobster ini ke Josiah. Hal ini mereka lakukan terus-menerus. Namun hasil lobsternya ini masih terlalu sedikit. Josiah pun seperti kayak putus asa gitu dia. Dia lalu bilang ke Mikel untuk udahan aja atau enggak pindah tempat aja gitu. Karena di daerah ini lobsternya sedikit gitu, bilangnya si Josiah ke Mikel. Cuman Mikel bilang ke Josiah, udah kita di sini aja. Ini saya coba untuk cari lebih teliti lagi biar kita dapatnya lebih banyak lagi daripada yang ini tadi. Dan mereka pun melanjutkan menangkap lobster di tempat itu. Satu persatu lobster ini ditangkap. Saat sore harinya ternyata mereka sudah mengumpulkan total 50 kg lobster. Pada saat itu Josiah dan Mikel senang dong. Kayak panen nih kita, panen lobster. Lalu Josiah mengajak Mikel untuk udahan karena mereka udah panen banyak. Namun Mikel bilang ke Josiah, tunggu, saya masih semangat nih untuk mencari lebih banyak lagi lobsternya. Lalu Mikel memasang lagi alat bantu napasnya dan memberikan kode ke Josiah bahwa dia sudah siap untuk menyelam lagi. Saat itu Josiah sedang menyiapkan ember-ember untuk lobster yang ditangkap oleh Mikel nanti. Lalu Josiah terkejut saat melihat ke permukaan laut. Josiah melihat bahwa di bawah kapalnya ada seperti bayangan hitam besar yang lewat. Pada saat itu perasaannya Josiah jadi tidak enak nih tentang Mikel yang ada di dasar laut. Sementara itu saat Mikel asik menangkap lobster di dasar laut, tiba-tiba Mikel terkejut. Karena dari arah belakangnya seperti ada yang mendorong dia sangat kuat. Sampai-sampai rasanya itu seperti ditabrak oleh mobil. Pada saat yang bersamaan, di seluruh sekelilingnya Mikel menjadi gelap total. Mikel pun bingung, kok tiba-tiba jadi malam? Padahal barusan masih sore. Dan Mikel pun sadar bahwa alat bantu napasnya terlepas dari mulutnya. Lalu Mikel pun meraba-raba di sekitarnya untuk mencari alat bantu napasnya yang terlepas dari mulutnya tadi. Syukurnya Mikel mendapatkan alat itu dan memakainya kembali. Pada saat yang bersamaan, Mikel juga sadar. Pada saat ia meraba-raba tadi, Mikel seperti menyentuh sesuatu dari arah depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawahnya. Yang Mikel sentuh ini teksturnya bukan seperti karang ataupun pasir, melainkan lembek seperti daging. Di sini Mikel pun takut dan panik. Mikel berpikir, apa jangan-jangan saya habis ditelan hidup-hidup sama hiu ya? Mikel berpikir seperti itu. Mikel kembali meraba-raba di sekitarnya dan merasakan tekstur yang lembek seperti daging tadi. Pada saat itu, Mikel pun langsung sadar bahwa yang menelan dia hidup-hidup bukanlah hiu, melainkan paus biru. Mikel pun heran kenapa ia bisa ditelan hidup-hidup sama paus biru ini. Bagi kalian yang belum tahu, paus biru adalah mamalia terbesar yang ada di laut. Dan sebenarnya paus biru tidak memangsa manusia. Makanan dari paus biru ini adalah plankton, ubur-ubur, dan pokoknya seperti hewan-hewan kecil laut lainnya. Mikel di sini sangat bingung kenapa ia bisa ditelan sama paus biru ini. Tapi yang lebih membingungkan adalah bagaimana cara Mikel keluar dari perut paus biru ini. Lalu tidak lama kemudian, daging-daging di sekitar Mikel ini mulai menyempit dan bergetar. Mikel pun sadar bahwa paus biru ini seperti sedang berenang sangat kencang gitu. Lalu tiba-tiba ada cahaya dari depan Mikel, dan di belakang Mikel seperti ada yang mendorong Mikel. Lalu Mikel ini terpental ke udara. Ternyata pada saat itu paus biru ini sedang memuntahkan Mikel. Josiah yang sedang berada di atas kapal pada saat itu langsung bergegas menghampiri Mikel. Pada waktu itu jarak Josiah dan Mikel ini sekitar 20 meteran. Mikel yang sedang mengambang di permukaan laut ini langsung diangkut oleh Josiah ke atas kapal dan mereka langsung bergegas ke pelabuhan, lalu mereka langsung ke rumah sakit. Lalu pada saat mereka sudah di rumah sakit, Josiah dan Mikel ini menceritakan kejadian tersebut kepada dokter. Hasil dari pemeriksaan dokter adalah Mikel ini baik-baik saja. Hanya luka kecil akibat benturan. Mungkin akan sembuh dalam beberapa hari kemudian. Dokter pun bilang kepada mereka berdua bahwa ini pertama kalinya untuk si dokter memeriksa pasien yang habis ditelan hidup-hidup oleh paus biru.
Karena kemungkinan untuk manusia ditelan hidup-hidup oleh paus biru ini, kemungkinannya lagi-lagi sangat-sangat kecil. Oke cuy, itu tadi adalah kisah dari seorang pria yang bernama Michael Packard, yang dinobatkan sebagai pria paling beruntung sekaligus paling sial di dunia. Oke, itu saja untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.